Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Sulfikar Arafah dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia B dengan NIM 1993142.079. Pertama-tama, selamat datang di YouTube channel saya. Saya ingin membahas mengenai dampak konflik antara Rusia dan Ukraina di bidang politik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa mengapa Ukraina dan Rusia konflik dan sejak kapan dua negara tersebut konflik. Perang antara Rusia dan Ukraina terus memanas. Konflik ini dinilai terjadi karena Rusia ingin memberikan pelajaran kepada Amerika dan NATO. Pelajaran apa? Baik, cuplikan tersebut merupakan cuplikan berita mendunia yang dimana konflik antara Rusia dan Ukraina. Berikut pembahasan. Menurut sejarah konflik antar Rusia Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencakup Eropa Timur. Tahun 2005 dan tahun 2014 terjadi revolusi di negara Ukraina. Negara tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa, yaitu UA, dan NATO atau North Atlantic Treaty Organization, yang dimana NATO merupakan aliansi militer yang terdiri dari 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan konflik. Sedangkan posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas. Beberapa penyebab konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2013 awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kiev, Ukraina. Pada bulan November, presiden dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa atau UA. Tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian Presiden dari Rusia menjelaskan bahwa perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Mungkin hanya satu saja konflik dari beberapa konflik lainnya yang bisa saya jelaskan, yang saya ketahui serta saya sharingkan kepada kalian. Namun selanjutnya, dampak perubahan akibat konflik Rusia dan Ukraina pada berbagai bidang, dan yang ingin saya jelaskan yaitu di bidang politik. Di bidang politik ini dijelaskan bahwa berawal dari Ukraina yang ingin bergabung ke NATO yang ditolak Rusia dengan alasan bahwa hal itu adalah eksistensi threat, yang dimana ancaman nyata bagi negara Rusia. Ketegangan pecah setelah Presiden Putin mengumumkan perintah operasi militer di timur Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 yang menyusul pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk atas Ukraina. Rusia melancarkan serangan ke sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev. Untuk menghadapi Amerika Serikat dan Uni Eropa, Rusia kemudian menjalin hubungan pendekatan dan memperkuat aliansi ekonomi dengan Cina dan menghasilkan kesepakatan pada sektor energi, perbankan, hingga otomotif. Akibat konflik Rusia dan Ukraina, maka terjadi invasi dan UA memberikan sanksi terhadap Rusia berupa ancaman pembekuan aset dan memblokir akses perbankan, teknologi, dan pasar. Manuver Rusia menjelaskan keterbukaan dan stabilitas internasional yang memungkinkan adanya negara yang mendominasi. Negara-negara hanya dapat bekerja sama secara ekonomi atau militer. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan NATO menjadi kekuatan yang dominan dalam konstelasi politik global, baik secara ekonomi, politik, dan kekuatan militer. Menghangatnya hubungan bilateral Rusia dan Cina beberapa tahun ini merupakan rangkaian proses pembentuk aliansi baru untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan Uni Eropa atau UA. Itulah sedikit penjelasan mengenai dampak perubahan konflik pada Rusia dan Ukraina. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.